Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa Allah, lalatnya datang ribut, dekat kupingnya pergi lagi. Sampainya Namrud dari pagi sampai malam, kecapean dia. Kena capek dia duduk di singgasananya. Waktu dia duduk, dia mau ngantuk, mau tertidur, lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya, 3 hari. Nggak keluar-keluar. Dipukul-pukul, dia teriak-teriak, nggak bisa apa-apa. Akhirnya setelah 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak buang air besar, nggak buang air kecil. Mati Namrud. Begitu dia jatuh, istri anaknya semua, dayang-dayangnya semuanya, Perdana Menteri, penasihatnya, orang-orang yang dekat dengan dia, yang ngakuin dia sebagai Tuhan, ini selalu sujud tiap hari, itu lihat sendiri lalat keluar dari hidung Namrud. Dan tersebar berita, Namrud Tuhan kita dibunuh oleh lalat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lanjutan tadi ayatnya ya, kata mereka, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Teman-teman tahu kalau pegang Quran dilihat ayat-ayat ini ya, karena ini ayat bersambung. Maka mereka berkata, bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, karena dia sudah rusak tadi tempat ibadah kita, dihancurin Tuhan-Tuhan kita, maka bakar si Ibrahim ini. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu Allah berfirman kepada api, hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka berusaha untuk menyiksa Ibrahim, maka kami jadikan mereka yang rugi. Rugi semua biayanya, hidupnya, segala ya, hancur semua keyakinan mereka tentunya. Jadi sampai ayat ini adalah kejadian tentang masalah Ibrahim alaihissalam tadi. Setelah itu, setelah Namrud mati teman-teman sekalian, Allah menceritakan wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Setelah itu kami selamatkan Ibrahim meninggalkan Babilonia yang diikuti oleh Lut. Siapa Lut ini? Keponakannya Ibrahim alaihissalam, anak dari saudarinya Ibrahim alaihissalam, ponakan beliau. Dan Lut ini adalah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan dalam ayat lain, fa'amana bihi Lut. Lut beriman kepadanya. Dan Lut juga nanti diutus jadi nabi, yang kita tahu ada kaumnya homoseksual nantinya, tapi itu kisah yang nanti lain lagi, kisah Nabi Lut alaihissalam. Tapi di sini diceritakan tentang dan kami selamatkan Ibrahim bersama Lut ya, ke negara yang kami ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta, maksudnya Palestina. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna minas salihin. Lalu kami karuniakan untuknya Ishak dan Yaqub sebagai hadiah dari kami, kata Allah, dan semuanya kami jadikan orang-orang soleh. Nanti akan kita jelaskan tentang kisah bagaimana ibunya Ishak alaihissalam, Sarah, mandul beberapa tahun tidak punya anak. Nanti akan kita ceritakan sebentar, tapi ini terlintas dalam ayat ini disebutkan namanya. Maka Allah karuniahi Ibrahim alaihissalam ya, anak-anak, dan semua Allah jadikan orang-orang saleh. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami jadikan juga mereka ini keturunannya Ibrahim semuanya imam-imam, maksudnya pemimpin yang akhirnya manusia mendapatkan petunjuk dari mereka, dan mereka menjalankan perintah-perintah dari sisi kami, serta kami wahyukan kepada mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kata ulama tafsir, semua keturunan Ibrahim alaihissalam yang secara langsung, Ishak, Ismail, Yaqub, kemudian turun Yusuf ya, Musa, Daud, Sulaiman, Yunus, Ayub ya, ini semua Musa, Isa alaihi wassalam dikenal dengan turunan barisan, dan terakhir Nabi Muhammad SAW dari Ismail, semua ini adalah orang-orang yang saleh dan jadi pemimpin. Wa kanu lana, dan mereka selalu salat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendirikan salat, mendirikan zakat, dan wa kanu lana abidin, dan mereka selalu menyembah kami. Tapi saksi bahasan kita masih bicara tentang proses Ibrahim alaihissalam tadi pada saat beliau tadi berdakwah di Babilonia. Baik. Ibrahim alaihissalam akhirnya meninggalkan Babilonia teman-teman sekalian dalam kondisi pada saat itu sudah menikah dengan Sarah, dan Sarah alaihissalam tidak punya anak, karena beliau mandul. Hijrahlah Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Babilonia ditinggalkan, hijrah ke Palestina, gitu kan. Tinggal di Palestina, dan ini menandakan Palestina masuk dalam lokasi dakwah beliau alaihissalatu wassalam. Dan kita perlu tahu teman-teman sekalian, semua nabi-nabi sebelum baginda Nabi SAW
Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk wilayah-wilayah tertentu dan kaum tertentu saja. Ibrahim AS punya 3 lokasi. Babilonia yang akhirnya ditinggalkan karena sudah selesai masalah Namrud tidak mau beriman dan kaumnya pun banyak yang kufur. Kemudian Allah suruh hijrah ke Palestina. Kemudian di Palestina banyak orang yang mengikuti risalah Nabi Ibrahim AS dan kita tahu ada pembangunan Masjid Aqsa di situ. Kemudian dan dibangun oleh Ibrahim AS. Kemudian beliau disuruh ke Mekah. Nanti akan kita jelaskan kisah panjang lebar munculnya kota Mekah. Dan ini juga adalah lokasi dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita masuk sedikit di kisah rumah tangga Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki istri Sarah dan setelah menikah cukup lama, kemudian juga bertahun-tahun ya, disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun, belum punya anak. Ringkas cerita, pada saat Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina, hijrah dari Babilonia, beliau satu hari ingin masuk ke Mesir. Dan Palestina sama Mesir dekat sekali. Ya, kalau kita lihat di peta, cuma dipisahkan, ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan Laut Merah. Ya, dipisahkan dengan Laut Merah. Dari Laut Merah ini bisa orang nyebrang langsung ke Palestina. Dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan, kalau umroh plus Aqsa biasanya mampir di Jordan. Di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah, di ujung Laut Merah itu ada 4 negara bertetangga. Palestina, Mesir, kemudian Yordania dan Saudi. 4 negara berdekatan karena di pojok dari Laut Merah itu. Ibrahim AS pergi ke sana dan waktu itu di Mesir ada raja zalim. Ada raja zalim. Kezaliman raja ini apa teman-teman sekalian? Dia suka mengambil istrinya orang. Penyakit. Dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti perempuan ini punya kelebihan. Diambil sama dia. Dan diambil ini memang diambil jadi selir, dirampas dari suaminya. Sarah alaihissalam wanita terkenal dengan kecantikannya. Sampai sebagian ahli sejarah mengatakan dinukil dalam beberapa athar, di antara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, Asia, istri Fir'aun, Khadijah, Fatimah, istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW, gitu kan? Itu tersebutkan memang gitu. Yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa, sehingga laki-laki kalau melihatnya itu pasti sepakat mengatakan orang ini cantik, seperti itulah. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim AS kepada Sarah, di dalam negeri ini ada orang zalim. Ini zalim luar biasa nih. Dia suka ngambil istri orang. Jadi kalau kamu didekatin nanti oleh prajurit-prajurit. Jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di jalan-jalan Mesir. Ada perempuan cantik, ditanya kalau ada laki-laki sebelahnya, siapa kamu? Suaminya. Langsung dibunuh suaminya, diambil. Bawa ke raja. Seperti itulah, diambil secara paksa. Kata Ibrahim, nanti kalau kau ditanya siapa, katakan kau saudariku. Maksudnya saudari si iman. Karena ada ukhuwah Islamiyah gitu kan, ada persaudaraan dalam Islam. Islam ini agama yang satu dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, semua agama satu, Islam, tidak ada agama lain. Cuma ada pembaharuan syariat. Makanya kata Nabi SAW, saya dan semua nabi-nabi seperti orang yang satu induk. Satu induk, sama, cuma perbedaan hukum halal haramnya yang berbeda. Tidak boleh dipungkiri salah satunya. Kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan nabi, kafir. Atau Isa bukan nabi, kafir. Nggak boleh. Semua harus kita yakini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak beda-bedakan di antara para nabi-nabi dan rasul, tapi risalah yang diterapkan adalah, hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh nabi terakhir alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Sarah, baiklah. Begitu masuk di Mesir, dengan hikmah Allah, ternyata orang Mesir, prajurit Mesir Raja Zalim ini lihat Sarah. Begitu dia langsung didatangin. Pertanyaan pertama ditanya, siapa kamu? Ibrahim mengatakan, saya saudaranya. Tanya Sarah, siapa kamu? Saya saudarinya. Tapi karena cantiknya Sarah, dia nggak peduli lagi. Mau suami, mau bukan, pokoknya ambil. Tangkap nih orang. Ini yang disuka sama raja nih. Dibawa. Ibrahim AS tidak boleh ikut, ditahan. Bawalah Sarah AS masuk ke istana raja. Begitu lihat rajanya langsung nafsu,
mau mendekati. Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ambil alih orang ini. Gitu. Jangan sampai coreng kehormatan, karena ini raja, gak ada yang bisa lawan dia, kecuali dengan kuasa ilahi. Tiba-tiba tangan kanannya raja ini stroke, gak bisa bergerak. Waktu dia mau jama, gak bisa bergerak tangannya. Kata raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya nggak bisa bergerak. Dia sudah mau jama berhenti, kayak matung tangannya gitu. Tiba-tiba sembuh. Dia nggak percaya nih. Dia kan tidak beriman sama Allah. Ini penyembah patung ini, orang ini. Kayaknya mungkin ini sihir kali, mainan. Dia mau jama lagi. Sarah alaihissalam yang kedua berdoa. Dua-dua tangannya stroke. Raja itu. Tidak bisa bergerak. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Kalau supaya diselamatkan dari keburukanmu, saya sudah bersuami. Dan ini tidak boleh. Dalam agama kami tidak boleh. Baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin. Tangannya dua-dua diam, nggak bisa, kaku. Sembuhin, saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam depan dia berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Ternyata masih belum puas nih. Mau lagi jama Sarah. Sarah alaihissalam berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba stroke semua badannya kecuali mukanya. Semua nggak bisa bergerak. Takut sekujur tubuhnya gitu kan. Lalu dia sudah tahu. Dia bilang, mintalah sama Tuhanmu supaya saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu serta semua ini penasihat saya, dayang-dayang saya semua jadi saksi. Saya tidak akan ganggu kamu. Kata Sarah, baiklah. Ya Allah, sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini dengan ketakutan? Keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia.